Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalina dengan NIM 242121048. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas tes tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqun, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Nah, berdasarkan ayat yang telah saya baca ini termasuk ayat Amsalul Quran. Nah, Amsalul Quran adalah penggunaan perumpamaan untuk menjelaskan atau memberikan ilustrasi yang lebih mudah dipahami oleh manusia tentang suatu keadaan yang kadang bersifat abstrak. Nah, tujuannya ini agar yang membaca Al-Quran itu lebih paham terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Allah atau apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Nah, pada ayat tersebut Allah menyebut perumpamaan seekor nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil dari nyamuk itu. Ini adalah contoh perumpamaan yang Allah gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya sesuatu itu tuh mengandung pelajaran yang besar bagi manusia atau bagi mereka yang beriman. Nah, nyamuk ini kan kelihatannya kecil dan mungkin dianggap sepele, namun melalui nyamuk ini Allah itu menunjukkan tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu tanpa hikmah, bahkan makhluk sekecil nyamuk gitu. Nah, jenis amsal dalam jenis amsal Al-Quran dalam ayat yang tadi saya baca adalah amsal musorahah. Amsal musorahah ini maksudnya ayat yang ada lafadz masalnya atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau perumpamaan. Nah, dan dalam ayat ini termasuk amsal musorahah karena di dalamnya itu terdapat lafadz masalnya dan secara jelas menyebutkan perumpamaan. Nah, kemudian renungan yang dapat saya ambil dari ayat tersebut adalah ayat ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu sekecil apapun pasti ada maksudnya. Bahkan nyamuk yang kelihatannya sepele itu jadi bukti kekuasaan Allah. Nah, perumpamaan ini mengingatkan kita untuk selalu lihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita, sekecil apapun itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian.
Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ulasan ilmiah dari ayat ini adalah ayat ini itu kan menunjukkan ayat ini itu termasuk dalam khusus Al-Quran. Khusus Al-Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang umat terdahulu, kenabian, dan peristiwa yang telah terjadi. Nah, Al-Quran itu banyak mengandung keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, kisah negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Nah, Al-Quran itu menceritakan semua kisahnya itu dengan cara yang menarik dan mempesona. Nah, dalam ayat ini itu menjelaskan bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Dalam kisah ini atau dalam ayat ini itu Nabi Ibrahim meminta Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Bukan karena Nabi Ibrahimnya itu nggak percaya, tapi untuk memantapkan hatinya. Nah, kemudian Allah itu kemudian menguji Nabi Ibrahim dengan mengambil 4 burung, kemudian mencincangnya dan meletakkannya di tempat yang berbeda, itu di bukit yang tadi disebutkan itu. Ketika dipanggil, burung itu tuh kembali hidup. Nah, kisah ini mengandung makna tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati dan kepastian hari kebangkitan. Nah, jenis khusus Al-Quran dalam ayat ini termasuk dalam kisah para nabi yang menjelaskan pengalaman hidup para nabi dan rasul serta pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup para nabi dan rasul. Kisah ini tuh bukan hanya untuk mengisahkan sejarah, tetapi juga untuk menambah keimanan dan keyakinan kita sebagai umat Islam tentang kekuasaan Allah. Nah, renungan yang bisa saya ambil dari ayat ini adalah kadang kita tuh butuh bukti untuk percaya pada suatu hal agar kita tuh lebih tenang hatinya. Dan ini tuh bukan suatu kesalahan gitu. Yang penting adalah bagaimana kita terus berusaha memperkuat iman, meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa. Dan apapun yang terjadi, semua ada dalam kendalinya. Kalau hati kita masih ragu atau cemas, ingat aja Allah itu menunjukkan keajaibannya. Tinggal kita mempercayainya dengan sepenuh hati. Nah, yang ketiga itu Quran Surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnata wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh Al-Bab, Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong dalam kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nah, dalam ayat ini terhadap ulasan ilmiah, definisi muhkam, mutasyabih secara khusus ada banyak perbedaan pendapat, yaitu yang pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang mutasyabih itu maksudnya hanya diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua, muhkam adalah ayat yang cuma punya satu segi, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang mengandung banyak segi. Yang ketiga, muhkam itu ayat yang maksudnya bisa tahu secara langsung tanpa perlu keterangan lain, sedangkan mutasyabih itu perlu penjelasan dengan merujuk ayat-ayat yang lain. Nah, ada perbedaan pendapat dalam mengetahui mutasyabih. Dalam ayat yang tadi saya baca, itu sumber perbedaan pendapatnya itu terdapat pada masalah wakaf. Dalam ayat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kemudian pendapat pertama mengatakan bahwa pada lafaz warrasikhuna
itu adalah wawu istinaf. Nah, atau wawu permulaan kalimat. Nah, pendapat ini tuh didukung oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sahabat juga tabi'in lainnya. Nah, salah satu alasannya itu dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, pendapat kedua itu menyatakan wawu itu sebagai huruf ataf. Nah, pendapat ini itu dipelopori oleh Mujahid. Nah, dengan merujuk kepada makna takwil, maka kedua pendapat ini itu tidak ada pertentangan karena lafaz takwil digunakan itu menunjukkan 3 makna. Yang pertama itu takwil memalingkan sebuah lafaz dari makna yang kuat atau rojih kepada makna yang lemah atau marjuh dengan adanya dalil. Nah, makna takwil ini itu merupakan definisi dari ulama mutaakhirin. Yang kedua, makna takwil itu sama dengan makna tafsir. Kemudian yang ketiga, takwil adalah pembicaraan tentang hakikat suatu lafaz. Nah, kemudian golongan yang berpendapat bahwa waqaf dilakukan pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dengan menjadikan wawu pada lafaz warrasikhuna fil ilmi sebagai istinaf atau permulaan kalimat, mengatakan takwil dengan pengertian yang ketiga, yaitu hakikat yang dimaksud dari suatu perkataan. Karena itu hakikat zat Allah, esensinya, makna nama dan sifatnya, serta hakikat hari akhir itu yang tahu hanya Allah. Kemudian golongan yang mengatakan bahwa waqaf pada lafaz warrasikhuna fil ilmi dengan menjadikan wawunya itu sebagai huruf ataf, memaknai kata takwil dengan makna yang kedua, yaitu makna takwil sama dengan makna tafsir. Nah, renungan yang dapat saya ambil dari ayat ini adalah dari sini kita bisa belajar bahwa dalam beragama kita harus berpegang pada hal-hal yang pasti dan jelas, serta rendah hati saat kita tuh menghadapi hal-hal yang mungkin di luar pemahaman kita. Nah, kita tuh nggak perlu merasa harus tahu semuanya, cukup yakin bahwa semuanya itu berasal dari Allah, dan pada waktunya kita tuh akan paham jika terus belajar dan bersabar. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.